Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. perkenalkan saya dalam hal ini nama Supriyadi. Memang kebetulan sudah lama kenal dengan Pondok Pesantren Al-Farabi. Memang tinggalnya juga di Pondok Dinia Putri Lampung. Namun kunjungan ke sini dalam hal ini untuk mengatasnamakan mahasiswa Pasca Sarjana UIN Lampung. Tentu dalam kedatangan ini ingin meminta bantuan kontribusi keluarga pondok. Salah satunya unsur dari beberapa hal terkait keterlibatan masyarakat, alumni, santri dan lain-lain. Nah, kebetulan saya berhadapan dengan salah satu wali santri atau bukan dari wali santri, dari lingkungan dari lingkungan setempat. Dengan Bapak siapa, Pak? Effendi. Effendi, ya. Artinya saya ingin bertanya aja beberapa hal yang ingin saya pertanyakan, cuman mungkin lebih mendekati kepada partisipasi masyarakat. Pertama di lingkungan Pondok Pesantren Al-Farabi. Yang mungkin dalam hal ini saya lebih ingin bertanya tentang yang mudah disampaikan seperti apa, bagaimana masyarakat sekitar ini melihat keberadaan pondok pesantren ini selama ini gitu. Kira-kira seperti itu. Ya silahkan, Pak. Ya, kalau untuk kalangan masyarakat pondok ini sangat membantu. Iya. Terutama untuk warga-warga sekitar pondok. Oh gitu. Ya. Artinya banyak ya yang bisa diperbuat ya. Iya, banyak. Dari pokoknya agama, ekonomi itu pun pasti ada. Terbantu artinya juga kontribusi atau keterlibatan mereka dalam aspek ekonomi, pendidikan, kenyamanan gitu. Berarti bagaimana masyarakat itu ikut serta dalam hal dilibatkan oleh pondok ini di pondok ini? Keterlibatan dalam arti ya baik di dunia aspek pendidikan atau apa? Ya, kalau sebenarnya kalau dari pondok itu masyarakat ikut ke dalam pondok ini dalam acara kurban tuh sering dilakukan kurban, diajak berkumpul, ayo olah bersama kan masyarakat sekitar, warga sekitar ini kadang-kadang dijadikan panitia kurban oleh pondok, terlibat penuh bagaimana mengkontribusikan. Tiap tahun itu? Tiap tahun. Insya Allah tiap tahun. Berapa ekor di sini tiap tahun? Kurang lebih kalau sapi itu biasanya 1 atau kambing itu biasanya 3. Itu tergantung juga ada. Naik turun ya. Tapi tiap tahun masyarakat yang alhamdulillahnya masyarakat selalu. Jadi keterlibatan masyarakat yang menurut pandangan Bapak selaku warga setempat punya kontribusi dan perhatian pondok ini ada. Ya begini. Mungkin apakah sebagian lembaga ini yang Bapak lihat masih terkesan memperdayakan atau mengkontribusikan masyarakat atau masih terkesan tertutup? Ya, kalau menurut saya memang sudah mengkontribusikan masyarakat. Ya, melibatkan. Jadi nggak begitu tertutup lah. Kalau kira-kira kalau saya boleh tahu, berikan saya sedikit gambaran atau contoh yang mungkin lebih mendekati bagaimana lingkungan di sini berinteraksi di pondok ini, yang artinya berinteraksi itu secara pergaulan sehari-hari. Gitu. Kalau pergaulan memang kalau warga sekitar ini tidak bercampur dengan pondok, Pak. Cuman kan kalau ada yang bercampurnya ini, mereka ini kalau ada yang dari masyarakat ada yang meninggal, dari pondok perwakilan takziah gitu, segala macam. Itu pasti ada. Tapi sudah mulai berbaur udah mulai tidak berbaur. Tertutup berarti kan? Tertutup, Pak. Bisa kemungkinan malah ustadznya di sini yang disuruh. Malah jadi istilahnya pembawa doa segala macam. Monggo gitu ya. Artinya bisa dikatakan punya kedekatan baik gitu. Secara ruh ataupun zahirnya jadi merasa memiliki dan take and give masyarakat terhadap pondok ini sendiri saling menjaga saling menjaga sih, alhamdulillah saling menjaga. Berarti kan kalau boleh kita lihat di kalimat terakhir itu ada di sini di belakang ini, di setelah nomor 27 ini. Setelah nomor 27 itu berapa? Itu ini di halaman depan. ini ya. Nah,
saya ingin bertanya sedikit aja sih, mungkin tidak terfokus dengan tulisan itu ya. Iya. Dari pembicaraan, dari masyarakat merasa nyaman, merasa ikut memajukan pondok ini. Kira-kira dari semua hal pembicaraan ini, menurut Anda yang paling sering diabaikan itu tidak dilaksanakan untuk membangun pondok ini oleh masyarakat ini seperti apa sih? Sepertinya gini, menurut kita pondok ini kan akan maju kalau semuanya terlibat gitu. Tapi kok ada beberapa orang yang tidak mengabaikan atau tidak mengikut sertakan diri, seolah-olah menjauh gitu. Apa sih kira-kira yang Anda pikirkan supaya orang itu merasa memiliki pondok ini gitu? Mungkin ya karena dari segi pondok mungkin nggak terlalu terbuka ke masyarakat gitu. Mungkin itu kurang terlalu tegur sapa atau sekedar Sehingga menjauh. ya singgah gitu ke rumah atau bertamu gitu, Bang. Oh, itu bisa dikatakan salah satu faktor ya? Iya, salah satu Iya. faktor sih. Jika Anda bisa mengubah satu hal dalam kolaborasi pesantren ini, artinya melibatkan orang-orang ini, kira-kira kalau Anda yang berkontribusi atau memberikan statement atau masukan, kira-kira apa yang Anda ingin ubah sih? Sesuatu hal yang mungkin kedepannya seperti apa sih? Sebenarnya yang perlu diubah ini cara kita berkomunikasi aja sih, Pak. Karena kan dengan warga masyarakat sekitar Jangan terlalu jaim gitu ya. Jangan terlalu jaim atau jangan terlalu baku lah bahasa. Jangan terlalu jauh. Ya, jauh. Ya itu sih kurangnya. Harus lebih fair gitu ya, gitu. Fair ya. Ya. Oke, itu ya. Yang terakhir, Pak, adakah hal lain yang termasuk yang mudah dicernanya, katakanlah sensitif ya. Sensitif itu mudah, tidak jarang orang bicara, tapi bisa disampaikan dalam hal ini. Bagaimana sih pandangan Anda tentang mengajak orang itu supaya lingkungan ini menjadi lingkungan yang ekosistem, artinya merasa dekat betul dalam jiwa lingkungan masyarakat sehari-hari. Jadi untuk membangun kenyamanan ekosistem di sini, apa langkah-langkah yang menurut Anda bisa dilakukan itu? Ya mungkin dengan cara mengadakan kegiatan di pondok, tapi kita mengambil dari sebagian masyarakat, merangkul atau ada sebagian istilahnya ada pekerjaan di pondok, jadi yang orang warga sekitarnya yang dipanggil dipekerjakan. Ya, salah satunya begitu. Iya Pak. Jadi sebetulnya dari hikmah dari wawancara ini, saya secara pribadi ingin menyampaikan apa sih nanti daripada penelitian ini, adakah solusi yang bisa diambil atau untuk menerobos sesuatu yang mungkin menurut Anda selama ini kaku jadi nggak kaku gitu. Itu ya harapannya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini ada harapan kedepannya, pondok ini makin maju, makin ramai, warga makin sejahtera. Tentunya dengan adanya pondok ini, tentu rasa memilikinya akan lebih gitu. Betul sekali, Pak. Saya terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan. Mohon doanya semuanya ada berkahnya. Jazakumullah. Mudah-mudahan lain kali bisa berjumpa di waktu yang sama ya. Terima kasih banyak, Bang. Ya, sama-sama. Jangan lupa saya Supriyadi. Saya tinggal di Negeri Sakti, di lingkungan komplek juga. Mungkin waktu-waktu kalau ke sana ketemu saya. Oke, siap. Ya, terima kasih banyak ya, Bang. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jadi ini saya bawa nih, Bang, sebagai dokumen saya. Siap. Nanti siapa tadi yang ini ya? Ini ya. Ini bisa berkembali ke tugas. Terima kasih banyak ya. Siap.